Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Aditya Ratsangka, SPOG Konsultan. Yang terhormat para Wakil Dekan Universitas Trisakti, yang terhormat Dr. Diah Triarini Indirasari, MA Psikolog, selaku narasumber kita webinar hari ini. Yang terhormat Dr. Jihan Samira, MP Deket, SPMK, selaku moderator acara. Dan yang terhormat para tamu undangan dan seluruh peserta webinar. Perkenalkan saya Mustika yang akan memandu acara hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara webinar Dies Natalis ke-56 Universitas Trisakti dengan tema Resiliensi Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada hari ini, acara akan dibuka oleh Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-56, Dekan FK Usakti, Dr. Aditya Ratsangka, SPOG Konsultan. Kemudian akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Trisakti, dan dilanjutkan acara inti webinar Resiliensi Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab serta penutupan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita awali dengan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-56 kepada Dr. Aditya Ratsangka, SPOG Konsultan, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Inga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DIE. Yang saya hormati Ibu Diah Indirasari dari Fakultas Psikologi UI. Juga para dekan di lingkup Universitas Trisakti, para wakil dekan, para kaprodi, sekprodi, dan teman-teman dosen, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual melalui Zoom Meeting Room untuk bersama-sama melaksanakan webinar dengan topik resiliensi pendidikan tinggi di era norma baru. Ya, memang kenapa kami memilih topik ini itu kaitannya masih ya, terkait dengan pandemi yang memang sudah berlangsung hampir lebih dari 1,5 tahun, dan kita juga sampai sekarang belum tahu nih mau berakhirnya kapan ya. Itu situasinya sekarang sedikit mereda, muncul lagi varian baru gitu ya. Nah, seberapa dampaknya kita belum tahu. Nah, tetapi yang sudah pasti terjadi adalah bahwa dengan adanya pandemi ini dampaknya luar biasa di seluruh dunia. Dan tidak saja dalam segi pendidikan ya, dari segi ekonomi, budaya, sosial, semua terdampak, dan itu meluluh lantakkan semua segi kehidupan manusia, baik itu sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai organisasi, perusahaan, semua terkena dampaknya. Akan tetapi dengan dalam situasi seperti itu tentu kita tetap harus berupaya untuk bisa bertahan, dan bahkan juga harus menciptakan berbagai inovasi-inovasi untuk bisa tetap bertahan. Dan oleh karenanya pada Dies Natalis Universitas Trisakti yang ke-56 ini, kami memilih atau mengangkat tema
resiliensi universitas menuju pendidikan tinggi berbudaya, berkualitas dan inovatif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era norma baru. Dan khusus di bidang pendidikan ini karena memang terkait dengan Universitas Trisakti sebagai institusi pendidikan. Dan pada kesempatan ini kami mengundang Ibu Diah Indrasari untuk memberikan pencerahan kepada kami dan juga nanti mungkin lanjut dengan diskusi. Dan terima kasih sudah hadir di sini Bapak Rektor beserta seluruh dekan. Karena ini kami memandang bahwa ini adalah suatu materi yang sangat baik dan sangat relevan dengan situasi saat ini. Demikian saja pengantar dari kami dan kami berharap kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kami semua di sini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Trisakti kepada Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DA. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mustika. Suara saya bisa didengarkah? Terdengar, Prof. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu untuk Bu Ayu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Ibu Dr. Diah Indrasari, MA Psikolog. Selamat datang Bu Ira, terima kasih berkenan hadir. Dan juga moderator kita, Dr. Jihan Samira, MPD KED SPMK. Mohon maaf, saya awam singkatannya, nggak berani memanjangkan. Dan juga yang sama-sama kita hormati para senior. Tadi ada Dr. Tanu Hendrata, ada juga Bapak Gunawan Cahyadi, Bapak Lukman Halim, dan para senior lainnya yang mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi senang sekali kehadiran para senior telah membesarkan hati kita semua. Dan tentu yang sama-sama kita banggakan Pak Dekan kita, Dekan FK, Dr. Raditya Waratsangka, sebagai Ketua Panitia Dies Natalis Trisakti ke-56 beserta segenap timnya, tim Panitia Dies Natalis yang sudah bekerja keras luar biasa sehingga acara prosesi Dies Natalis kemarin sudah berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan sekarang disambung dengan acara pagi hari ini. Bapak Ibu, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi, dan segenap pimpinan yang ada di Universitas Trisakti, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat ridhonya kita diberikan kesehatan dan waktu yang luang sehingga bisa bersama-sama berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini. Saya kira tadi topik yang disampaikan Pak Dekan kita, Dr. Raditya, tentang resiliensi pendidikan tinggi di era norma baru. Ini topik yang sangat relevan dan kita butuhkan betul-betul saat ini. Nanti saya kira dari Dr. Ira kita akan mendengarkan berbagai macam pencerahan. Saya sendiri awam, bukan ahli psikologi, saya ingin mendengarkan juga, tapi mungkin nanti sambil pasif saja. Dan dalam rangka menghadapi pandemi, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalaupun pandemi selesai, maka kondisi tidak akan 100% kembali seperti semula. Kenapa? Karena sekarang kita sudah terbiasa pakai masker, sudah terbiasa pakai Zoom. Bahkan katanya ada 4 perubahan perilaku manusia akibat pandemi COVID-19. Perilaku yang pertama adalah adanya live at home atau stay at home lifestyle. Semua orang menginginkan menyelesaikan persoalannya dari rumah. Termasuk sekarang saya kira sebagian besar di antara kita juga
menghadiri acara ini dari rumah karena ada pandemi yang mengancam kita semua. Perubahan perilaku yang kedua, saya kira Dr. Ira lebih paham dalam teori Maslow, katanya ada 5 level. Sekarang semua orang lebih baik kembali kepada level yang paling bawah, bottom of pyramid, yaitu terpenuhinya pangan, kesehatan, dan hidup aman, hidup selamat. Jadi ini Ibu dan Bapak sekalian, perilaku yang kedua, yang penting sehat dan makan cukup. Yang ketiga, adanya dominasi teknologi digital. Banyak pihak ingin mendapatkan manfaat dari segala macam pekerjaannya dengan bantuan digital teknologi. Contohnya sekarang banyak anak-anak muda kita ketika mau makan, tinggal di rumah, pijit HP lewat GoFood, makanan nyampe ke rumah. Itu karena digital. Orang mau belanja ke toko, yang tadinya harus pergi pakai kendaraan, cukup di rumah, pakai GoMart, datang barangnya ke rumah. Ini adalah perilaku yang berikutnya bahwa digital teknologi semakin dibutuhkan. Dan yang keempat, saya kira ini terkait erat dengan hari ini, meningkatnya empati dan religi dari setiap insan. Setiap orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya, setiap orang memiliki empati yang tinggi, tidak mau dirinya, saudaranya, keluarganya, sahabatnya terkena COVID-19. Saking tingginya empati, maka semua orang memakai masker. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ada hal yang lebih penting lagi yang harus kita ketahui bersama, yaitu aspek mental. Karena apa? Karena akibat COVID tentu mental kita juga akan ada sedikit terganggu, ada pressure sedikit, tetapi bagaimana menghadapi dan mengatasi situasi mental ini, dan inilah solusinya dari Dr. Ira, kita akan dengarkan bersama-sama. Bagaimana dari sisi psikologi kita bisa hadapi ketahanan pendidikan tinggi di era norma baru ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Dr. Ira untuk kehadirannya. Kehadiran Ibu sangat kita nanti-nantikan dan sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Dr. Adit dan semua tim panitia atas semua upaya dan kerja kerasnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Terima kasih Bapak Rektor untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada acara inti, yaitu webinar dengan topik resiliensi pendidikan tinggi di masa pandemi COVID-19, yang akan dimoderatori oleh Dr. Jihan Samira, Magister Pendidikan Kedokteran, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Jihan. Nama Dr. Jihan Samira, Magister Pendidikan Kedokteran, Spesialis Mikrobiologi Klinik, lahir di Tasikmalaya 4 Desember 1976, agama Islam, alamat di Lebak Bulus. Riwayat pendidikan, beliau alumni Fakultas Kedokteran Trisakti, lulus tahun 2002. Kemudian beliau melanjutkan S2 Magister Pendidikan Kedokteran di FKUI, lulus tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik di FK Undip dan lulus tahun 2019. Saat ini beliau adalah staf pengajar FKU Sakti dan sebagai penanggung jawab Pusat Medis Trisakti STIE Jakarta Barat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Jihan, kami persilakan. Dokter Ira, kalau boleh kita foto bersama dulu, Bapak Rektor. Ada. Baik, Bapak Ibu, kita mari berfoto bersama dengan Bapak Rektor dan Ibu Ira, para Bapak Ibu tamu undangan semua. Bapak Ibu boleh on kamera. Siapa yang ambil fotonya? Baik. Saya ambil foto, Dokter. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2. Ya, sudah semua. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik.
Terima kasih Dr. Inge yang sudah membacakan CV saya. Yang saya hormati Bapak Rektor yang telah hadir dan memberikan sambutannya pada acara webinar ini. Yang saya hormati Bapak Dekan beserta para Wakil Dekan, Kepala Lembaga dan Unit di lingkup Universitas Trisakti. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti acara webinar dalam rangka Dies Natalis ke-56 Universitas Trisakti dengan tema Resiliensi Pendidikan Tinggi di Era Norma Baru. Tema ini menjadi sangat menarik, berawal sejak 11 Maret 2020, di mana WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dan telah menyebar di 114 negara. Hal ini mengubah kebiasaan manusia, khususnya di bidang pendidikan, di mana peserta didik tidak dapat bersekolah atau kuliah seperti sebelumnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, mereka juga dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi atau biasa dikenal dengan pendidikan jarak jauh atau PJJ. Banyak masalah dan keterbatasan, diantaranya adalah alat atau gawai, jaringan internet dan aplikasi atau media pembelajaran, kesiapan dari dosen dan mahasiswa, interaksi dosen dan mahasiswa yang tak memadai terkait dengan materi belajar, serta ragam penugasan yang tidak menimbang kondisi mahasiswa. Hal ini membawa sivitas akademika harus menghadapi tantangan. Pembahasan resiliensi pada umumnya muncul pada saat individu menghadapi kesulitan. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk dapat bertahan dan berkembang dalam era norma baru? Saat ini telah hadir narasumber yang kompeten karena beliau adalah seorang psikolog, seorang pendidik dan juga peneliti tentang hal ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan, ingin membacakan CV beliau. CV beliau ini kalau lengkap saya baca bisa 10 menit tersendiri. Untuk itu saya mohon izin untuk merangkum CV dari narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Diah Triarini Indirasari, Master of Art Psikologi atau biasa dikenal dengan nama panggilannya adalah Ibu Ira. Ibu Ira adalah staf akademik dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman organisasi dan manajerial dalam bidang akademik dan riset. Pendidikan formal yang dijalani oleh beliau adalah S1 Sarjana Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan S2 Master of Art in Educational Communication and Technology di School of Education New York, USA. Kemudian beliau melanjutkan S3, program S3-nya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Depok. Banyak publikasi dan juga penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Ira, dan salah satunya adalah publikasi mengenai yang terbit di Psychology Research and Urban Society, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan Ibu Ira juga telah menerbitkan buku yang berjudul Melihat dan Mengingat. Untuk riwayat jabatan, Bu Ira pernah menjabat sebagai Manajer Laboratorium Cognition, Affect and Wellbeing di Fakultas Psikologi UI, sebagai anggota Senat, sebagai Sekretaris Senat, kemudian staf khusus Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan, serta Sekretaris Program Kelas Internasional Program Studi S1 Psikologi. Untuk keanggotaan atau organisasi, Ibu Ira juga aktif sebagai anggota di Himpunan Psikologi Indonesia dan juga Laboratorium Cognition, Affect and Wellbeing Fakultas Psikologi UI. Untuk mengajar, ada banyak mata kuliah yang Bu Ira sampaikan, diantaranya adalah mata kuliah pengantar pengukuran psikologi, mata kuliah psikologi kognitif, metode penelitian kualitatif, fungsi kognitif dan mental manusia,
metode penelitian statistika deskriptif, perseptual, motorik, motivasi, dan juga emosi. Untuk penelitian, Ibu Ira juga aktif sebagai anggota dan juga sebagai ketua peneliti. Di antaranya adalah resiliensi orang Indonesia, kemudian pengaruh skema kognitif tentang waktu dan persepsi pergerakan waktu terhadap estimasi durasi waktu dalam penyelenggaraan tugas. Untuk publikasi sudah saya sebutkan bahwa Bu Ira juga menerbitkan beberapa hasil penelitiannya baik secara nasional maupun internasional. Sebagai pemakalah, Bu Ira pernah menyampaikan oral presentation-nya di Prancis pada acara International Conference on Time Perspective, International Time Perspective Network. Kemudian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Bu Ira juga menjadi pembicara di BNI Leadership dan Soft Skill dengan judul Resiliensi. Kemudian menjadi pembicara di Inclusion and Diversity Talks PPHM Sampurna dengan judul Kenapa Terjadi Kecemasan Berlebih pada Masa Pandemi. Menjadi pembicara juga di webinar Dies Natalis Fakultas Psikologi UI ke-61 dengan tema Well-being Guru, Dosen, dan Mahasiswa di Masa Pandemi. Untuk kepanitiaan, Bu Ira juga aktif menempati posisi dan kegiatan baik sebagai panitia, sebagai tim penyusun borang ban PT Akreditasi S2 Psikologi Terapan, juga sebagai wakil ketua panitia kegiatan berbagai kegiatan di Fakultas Psikologi. Dan yang terakhir, baru tahun ini Bu Ira juga mendapatkan penghargaan, yaitu berupa Tanda Kehormatan Makara Dharma Bakti 10 tahun. Kepada Bu Ira, kami persilakan. Baik, terima kasih sekali Dr. Jihan. Selamat pagi Bapak Ibu, para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Insinyur Kadar Shah Suryadi DEA beserta jajarannya. Kemudian juga Dekan FKUI, Dr. Raditya, dan juga para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Trisakti, serta Bapak Ibu hadirin, para dosen, dan mungkin tenaga kependidikan yang berbahagia. Terima kasih sebelumnya saya haturkan nih atas undangan untuk menyemarakkan Dies Natalis Universitas Trisakti yang ke-56, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa turut serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga Dr. Aditya dan juga Dr. Jihan, gitu ya, bagaimana kondisi pandemi saat ini sangat mencengangkan gitu ya bagi kita semua dan juga sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, izin saya hari ini akan menyampaikan topik yang berjudul Resiliensi Pendidikan Tinggi di Era Norma Baru. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, Dr. Jihan? Sudah Ya, baik. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kondisi pandemi yang tadi Dr. Jihan juga sudah sampaikan mulai dari bulan Maret 2020 ya, sudah hampir 2 tahun belakangan ini, itu banyak sekali pengaruhnya dalam tatanan kehidupan manusia. Dan ini efeknya juga tidak hanya kita di Indonesia sendiri, tapi juga global. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satu aspek yang berdampak itu khususnya kita yang berkecimpung di area pendidikan. Ya, bagaimana proses pendidikan ini dijalankan, khususnya di pendidikan tinggi, itu sangat berpengaruh. Nah, di sisi lain juga mungkin dari sebagian dosen yang hadir di sini, gitu ya, juga dari para pimpinan di fakultas maupun universitas, itu juga merasakan bahwa
hal ini tidak mudah untuk kita hadapi, ya, apalagi di awal-awal. Mungkin banyak sekali pengalaman Bapak Ibu dosen yang struggle gitu ya dengan perubahan yang begitu mendadak, sehingga kemudian kita harus belajar berbagai keterampilan baru gitu ya. Terus kemudian di situ juga kita juga mencoba beradaptasi dengan situasi kehidupan personal kita sendiri, kehidupan keluarga gitu. Di sisi lain kita tetap harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses pendidikan seperti yang sudah diamanahkan. Nah, memang kalau misalnya kita lihat efek pandemi dalam pembelajaran ini sangat beragam. Tidak hanya dari sisi dosen saja dan dari tenaga pendidik gitu ya, staf akademik, itu kita selain tadi apa yang sudah kita alami, dari sisi mahasiswa pun juga mereka mengalami guncangan-guncangan yang cukup berarti. Nah, dari beberapa tahun ini, dari setiap tahun kebetulan BEM dari kami, Badan Eksekutif Mahasiswa dari kami juga melakukan penelitian gitu ya terhadap mahasiswa tentang kesehatan mental mereka. Nah, ini adalah gambaran cuplikan yang terakhir yang disampaikan gitu. Memang ini ada 1123 adalah mahasiswa dari UI ya. Dan ini terlihat bahwa sekitar 37% itu sudah mengalami hambatan internal. Jadi walaupun sudah ada penurunan PPKM gitu ya, kemudian pelonggaran-pelonggaran, tapi ternyata mereka tetap mengalami adanya isu-isu psikologis ya, di antaranya seperti kebosanan, demotivasi, dan adanya muncul-muncul mood-mood negatif. Nah, selain juga itu mereka juga merasakan tadi yang mungkin sudah disebut juga adanya beban tugas perkuliahan yang tinggi. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menyebabkan munculnya adanya stresor-stresor bagi mereka, sehingga muncullah yang namanya psychological distress. Dan terlihat bahwa dari hasil penelitian yang memang walaupun lingkupnya di UI saja, itu sudah ada gejala depresi dan kecemasan ya selama PJJ dibanding era sebelum pandemi. Nah, saya rasa situasi ini tidak hanya kami alami di Depok, tapi juga mungkin dialami oleh sebagian besar para mahasiswa, baik itu di Trisakti maupun di universitas-universitas lain. Jadi ini merupakan suatu catatan juga, karena kita tahu bahwa seluruh, apalagi dari kedokteran gitu ya, seluruh proses fungsi-fungsi manusia ini juga tidak akan bekerja dengan baik gitu ya, kalau misalnya secara psikologis ini kita juga mengalami suatu masalah atau gangguan. Nah, hal lain juga yang mungkin dialami khususnya juga bagi para yang memberi proses pendidikan ya, dosen maupun guru, itu banyak sekali juga guru maupun dosen mengalami kendala dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutamanya untuk PJJ ya. Dan metode pembelajaran secara daring yang walaupun sudah beberapa lama ini sudah banyak disuarakan gitu ya, untuk kemudian kita pelajari, mau nggak mau secara mendadak kita belajar gitu langsung berubah gitu semenjak pandemi, dan ini membutuhkan adanya suatu hal pengalaman baru ya, proses pembelajaran baru yang tidak mudah juga, dialami baik oleh siswa, mahasiswa maupun orang tua dan juga para pendidik. Nah, memang jadi kalau misalnya kita bisa lihat pandemi COVID-19 ini sebenarnya memberi situasi yang sangat kategorinya uncertainty-nya cukup tinggi gitu ya. Walaupun kita sehari-hari memang dihadapkan pada kondisi uncertainty, tapi pandemi COVID-19 ini memberi tekanan baru dan tak terduga yang cukup besar bagi kita. Jadi kalau misalnya nanti ada pengalaman-pengalaman traumatis dan sebagainya, itu sangat mungkin muncul dari adanya kondisi seperti ini. Karena manusia itu kita kepinginnya adanya kepastian, tapi seperti tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Dr. Raditya, kita juga nggak tahu nih ya sampai kapan akan berakhirnya gitu. Belum kita udah agak senang sedikit dengan turunnya jumlah orang yang menderita COVID gitu, tahu-tahu ada varian baru dan sebagainya.
Nah, salah satu hal dari aspek psikologis yang diperlukan memang untuk menghadapi ketidakpastian ini, itu kita membutuhkan yang namanya resiliensi. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa sih sebenarnya resiliensi itu. Nah, jadi resiliensi di sini itu adalah kualitas personal yang bisa menyebabkan seorang tumbuh dan berkembang meski berada dalam situasi yang sulit. Jadi kalau misalnya kita melihat dari definisi ini, sebenarnya memang resiliensi ini sangat dibutuhkan dalam kondisi tadi, yang sulit tadi, ya. Jadi kondisi-kondisi yang kita alami selama pandemi, ini merupakan kondisi-kondisi yang membutuhkan adanya usaha atau struggle yang lebih tinggi dibandingkan kondisi biasanya. Nah, tapi ciri dari resiliensi ini agak berbeda dengan ciri di mana kalau seseorang hanya beradaptasi ataupun misalnya melakukan penyesuaian diri atau coping, ya. Jadi kalau dalam konteks resiliensi ini tidak hanya dia juga bisa bertahan dalam kondisi ini, tapi diharapkan di situ ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi walaupun situasinya sulit sekalipun, tapi situasi ini tetap bisa memungkinkan seseorang itu tetap tumbuh dan berkembang. Mungkin sebagai contoh bisa saya sampaikan salah satunya dari mahasiswa kami yang kebetulan karena pandemi orang tuanya, ibunya itu PNS, gajinya dipotong, ayahnya kemudian di PHK gitu. Nah, dia sebagai anak tertua gitu tetap baru saja masuk di psikologi UI itu, dan kemudian dia harus menghidupi juga adik-adiknya. Jadi yang dia lakukan adalah dia bekerja paruh waktu sebagai barista. Nah, dalam hal ini proses akademik atau kegiatan akademik yang dilakukan itu dia tetap usahakan berjalan, walaupun dia harus juggling gitu ya, kiri dan kanan. Nah, contoh inilah yang kurang lebih menggambarkan gimana seorang walaupun situasinya sulit, dia itu tetap bisa menjalankan aktivitasnya, jadi di situ dia bisa tumbuh, tapi dia juga bisa tetap berkembang, gitu ya, dalam arti dia tetap meneruskan pendidikannya dan sebagainya, tapi di sisi lain dia juga mencoba mengatasi kesulitannya. Nah, ini yang kadang-kadang istilah resiliensi itu juga sering disamakan dengan istilah bounce back, gitu ya. Jadi udah jatuh tapi mental lagi, gitu. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya kemampuan-kemampuan ini yang muncul pada saat kita menghadapi situasi pandemi ini. Nah, kebetulan memang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jihan, kami dari Fakultas Psikologi UI sempat meneliti khususnya tentang resiliensi ini. Nah, tapi Bapak Ibu, resiliensi ini sendiri itu juga bukan berarti kalau misalnya seseorang itu memiliki resiliensi yang tinggi, itu bukan berarti kemudian dia di seluruh aspek kehidupan itu resiliensinya tinggi. Bisa jadi seperti itu, tapi ada juga kondisi-kondisi di mana seseorang hanya memiliki resiliensi yang tinggi di area tertentu. Nah, jadi resiliensi ini juga bisa kita lihat secara general, tapi bisa juga kita lihat secara kontekstual. Nah, salah satunya yang sangat berkaitan dengan pendidikan tinggi itu adalah academic resilience atau resiliensi akademik. Jadi academic resilience ini juga sebenarnya adalah suatu resiliensi juga, bentuk resiliensi, tapi settingnya akademik. Nah, biasanya pengarahan dari resiliensi ini, situasi sulitnya itu adalah dalam konteks bagaimana seseorang itu mampu mengatasi masalah-masalahnya dalam konteks akademik, stres-stresnya, dan juga tekanan. Nah, resiliensi akademik ini tidak muncul dalam konteks pandemi saja gitu ya, tapi sebenarnya juga sudah banyak diteliti gitu di sebelum pandemi ini muncul. Nah, tapi kemudian setelah kita mengalami pandemi ini, saya rasa academic resilience yang dimiliki oleh orang-orang yang sivitas akademika itu juga pasti akan semakin meningkat dan juga agak berbeda dengan kondisi academic resilience pada saat normal zaman dahulu. Gitu. Nah, untuk dalam membentuk academic resilience ini, sebenarnya ada dua hal yang diperlukan.
gitu ya. Jadi salah satunya adalah adanya high level of satisfaction sama high level of commitment gitu. Jadi pada saat seseorang, misalnya kita katakan seorang mahasiswa, dia mengatasi atau memiliki masalah dalam konteks akademik, ya, untuk mengatasi masalahnya ini, dia akan mampu mengeluarkan resiliensinya apabila dia juga merasa adanya level of satisfaction, dalam arti dia merasa memiliki self esteem atau kemampuan yang baik, ya, dia merasa mendapatkan kepuasan dalam proses belajarnya, gitu ya, dan juga dia sendiri juga komit terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Gitu. Nah, hal-hal ini kemudian yang akan bisa membentuk pada akhirnya si academic resilience ini. Sama halnya juga misalnya kita sama-sama dari struktur, level struktural gitu ya, atau pengelola pendidikan tinggi, ini maupun dari aspek dosen dan sebagainya, academic resilience ini juga bisa kita miliki apabila kita juga memiliki level of satisfaction yang cukup tinggi dan level of commitment gitu, sehingga kita mampu dan kita merasa dapat berjuang mengatasi masalah yang kita miliki gitu. Nah, bagaimana kemudian tadi Bapak Rektor juga sudah menyatakan banyak sekali perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada saat pandemi ini gitu ya, kita menjadi kerja dari rumah gitu, terus kemudian kita akhirnya tidak kalau dari Maslow itu adalah needs teori gitu ya, bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya, kita akhirnya mencoba menurunkan gitu misalnya beberapa target-target kita gitu, yang penting adalah kita bisa hidup sehat ya, kita bisa makan, kita bisa minum gitu ya, kita tidak terkena penyakit. Dan kemudian kita juga melihat adanya tadi perkembangan teknologi atau era digital ini sangat amat di satu sisi membantu kita dalam mengatasi pandemi ini, tapi di sisi lain kita juga melihat banyak sekali sebenarnya pengaruh-pengaruh lain gitu ya dari adanya teknologi digital dan juga adanya empati dan religi tadi gitu. Nah, memang dari hal-hal ini kemudian ujung-ujungnya itu yang diharapkan adalah kita sebenarnya memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, bagaimana sih sebenarnya keterkaitan antara resiliensi dan kesehatan mental ini? Di sini ada salah satu gambaran yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi resiliensi ini sebenarnya adalah salah satu indikator bahwa kita memiliki kesehatan mental yang positif. Selain juga adalah well-being. Nah, well-being ini salah satu unsurnya itu adalah kita memiliki kepuasan terhadap kehidupan kita, tapi di sisi lain emosi-emosi yang kita alami, kita rasakan pada saat ini gitu ya, itu kebanyakan diharapkan lebih berkaitan dengan emosi atau afek positif. Nah, ini sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan mental kita. Tapi di sisi lain, si well-being dan resiliensi ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini juga tergantung dari sumber daya yang kita miliki. Ya, apakah dari segi individual kita sendiri merasa puas, dalam konteks hubungan sosial ini kita juga memiliki hubungan personal yang baik gitu ya. Kemudian dari komunitas, misalnya lingkup tempat tinggal, lingkup pekerjaan dan sebagainya, itu semua mendukung. Jadi penilaian kita apakah kondisi-kondisi ini memuaskan atau tidak, itu bisa mempengaruhi well-being dan resiliensi. Nah, tapi di sisi lain, memang kita tidak mengingkari bahwa tantangan itu tiap harinya selalu ada, ya, baik itu di ranah individu pada saat kita berhubungan interpersonal nih, mungkin juga kita tahu karena semua sekarang di rumah gitu ya. Ya, awal-awalnya mungkin fase honeymoon itu ada, tapi di belakangan itu juga mulai ada konflik-konflik gitu ya. Juga di komunitas atau masyarakat, ini bisa juga menimbulkan adanya stres. Yang stresor-stresor ini yang kemudian apabila tidak ditangani dengan baik, itu pada akhirnya bisa menimbulkan kecemasan, dan juga kalau tadi kita bicara bahwa kondisi uncertainty ini juga pada akhirnya kadang-kadang bisa menimbulkan juga gejala-gejala orang merasa tidak berdaya gitu ya, sehingga mengarah kepada depresi. Nah,
Seluruh hal-hal ini sebenarnya yang harus kita perhatikan gitu ya, dalam pada saat kita mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya supaya kita juga sehat mental. Nah, resiliensi di sini bisa kita lihat sebagai salah satu indikatornya. Nah, kemudian tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa ada hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Sebenarnya ada sekitar 5.000 responden ya yang kami lakukan sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah Maret April itu dengan berbagai profesi. Nah, saya di sini akan memberikan gambaran khususnya untuk yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu pada guru, dosen, dan mahasiswa. Jumlah guru memang cukup banyak ya dibandingkan dosen dan mahasiswa yang menjadi responden dari penelitian ini. Itu ada sekitar 2.910 guru ya dengan usia juga rata-rata 40 tahun dan dosen rata-rata 47 tahun serta mahasiswa rata-rata 21 tahun. Dan di sini kami mencoba melihat secara keseluruhan bagaimana sih kondisi kesehatan mental dari setiap dari orang Indonesia secara keseluruhan maupun dari berbagai profesi yang ada. Nah, di sini saya akan gambarkan hasil resiliensi yang ada. Nah, ini ternyata kalau misalnya kita lihat resiliensi yang rendah itu kebanyakan dialami oleh guru dan mahasiswa. Itu jadi kalau misalnya yang kita lihat dosen itu di sini ya penggambarannya ini tergolong normal dan tinggi gitu ya. Jadi cukup ada perbedaan. Nah, tapi memang kita perlu memperhatikan jumlah respondennya juga. Tapi paling tidak ini menggambarkan dari setiap profesi ini ternyata memang memiliki tingkat resiliensi yang berbeda-beda antara satu profesi dengan profesi yang lain. Tuh. Nah, kemudian sebenarnya apa yang kemudian kita bisa lihat dari adanya pengaruh resiliensi yang berbeda ini? Nah, untuk kondisi resiliensi yang rendah, dalam hal ini guru dan mahasiswa, itu daya tahan psikisnya biasanya bisa lebih cepat menurun kalau misalnya dihadapkan dengan situasi yang emosional. Ya. Nah, ini tadi saya bilang bounce back-nya ini itu agak sulit, gitu. Karena dia penurunan cepat, tapi dia bangkitnya lagi agak sulit. Sementara kalau dosen itu cukup dapat bertahan, ya, walaupun dia mengalami peristiwa emosional. Nah, kemudian dari konteks resiliensi, ketahanan terhadap stres, untuk yang resiliensinya cenderung normal dan rendah, ini lebih mudah stres atau sakit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada stresor sedikit, itu akan lebih cepat berpengaruh. Sementara kalau yang resiliensinya itu normal ke tinggi, itu cenderung lebih tahan. Nah, dalam konteks strategi pemulihan, jika dalam situasi sulit, memang kondisi normal dan rendah ini yang paling membutuhkan dukungan dan bantuan. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya menghadapi situasi, kadang-kadang kita perlu memberikan pencerahan, kira-kira penyelesaian masalahnya itu seperti apa, gitu. Nah, kalau misalnya dari segi yang normal ke tinggi, itu biasanya akan lebih mudah membuat strategi sendiri, sehingga tidak perlu bantuan terlalu banyak. Nah, kemudian tadi juga kita lihat bagaimana sih pandangan terhadap masa depan dalam kondisi yang tidak menentu ini. Nah, kalau yang normal terendah, itu memang cenderung lebih pesimis. Ya, gitu ya. Jadi perlu ditingkatkan optimismenya gitu ya, memiliki kemauan untuk bisa bangkit terus gitu tumbuh, berkembang sendiri. Sementara kalau misalnya sudah normal ke tinggi, pada dasarnya mereka lebih optimistik melihat masa depan. Nah, kemudian kami juga mencoba melihat beberapa aspek yang bisa membentuk resiliensi. Ya, dari hasil penelitian kami ternyata memang baik setiap profesi ini itu pembentuk resiliensinya itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari guru ya yang sama itu adalah prediktor afek positif yang tadi saya bilang emosi-emosi positif ini kontribusinya itu cukup besar untuk guru, dosen dan mahasiswa gitu. Nah, kemudian afek negatif itu secara negatif itu juga tetap berkontribusi terhadap resiliensi walaupun persentasenya sedikit gitu ya. Nah, kemudian tadi saya juga menyatakan dalam konteks well-being sebenarnya kita juga harus menilai kepuasan hidup kita seperti apa. Ternyata
domain atau ranah kepuasan hidup yang berpengaruh terhadap pembentuk resiliensi, kalau pada guru itu adalah kehidupan sosial, rumah tempat tinggalnya, dan diri sendiri. Sementara kalau pada dosen itu kehidupan sosial, rumah atau tempat tinggal, pekerjaan, dan kehidupan rohani, gitu ya, atau spiritual. Nah, sementara untuk kelompok mahasiswa, itu kehidupan sosialnya di sini juga cukup tinggi, kemudian kepuasan terhadap rumah tetap ada juga, dan juga diri sendiri. Nah, selain itu juga ada rohani. Nah, tapi dalam konteks mahasiswa yang signifikan itu juga berkontribusi adalah gangguan depresi. Secara negatif ini akan menurunkan resiliensi. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, memang faktor pembentuk resiliensi untuk setiap profesi ini jadi beragam. Yang menarik adalah kami juga melakukan penelitian di pelaku UMKM, gitu ya, di kehidupan di karyawan, gitu dan sebagainya. Itu juga ada kepuasan-kepuasan hidup yang berbeda yang mereka miliki, yang di sini itu tidak muncul. Gitu. Oke, nah kemudian ujungnya tadi Bapak Rektor juga sudah menyampaikan gimana sih caranya gitu ya supaya kita bisa meningkatkan resiliensi, terutama di era norma baru gitu, kemudian pendidikan tinggi gitu. Nah sebenarnya memang semuanya itu sangat tergantung dari pertama karena kami dari psikologi kita juga melihatnya dari segi personal. Dari segi personal ini harus punya adanya suatu mekanisme protektif yang bisa semacam kayak baju baja gitu ya, yang membentengi kita sehingga kita tetap bisa resilient gitu. Ya dari faktor personalnya ini dengan cara kita berpikir positif, pengelolaan diri gitu ya, kemudian kemampuan pemecahan masalah, kita memiliki well-being yang baik, dan juga kemampuan merasa dirinya memiliki kemampuan yang baik atau self-esteem, itu sangat diperlukan untuk bisa menghadapi tadi kondisi-kondisi yang tidak terduga. Gitu. Dalam pengelolaan diri sendiri, saya yakin kayak dari kedokteran itu juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari aspek kesehatan, tapi juga dari segi psikologi itu juga kita harus bisa menata diri kita. Ya, mungkin kalau sekarang banyak istilah work and life balance, ya, hal-hal seperti itu bisa sangat berpengaruh terhadap kemampuan kondisi well-being seseorang. Nah, di sisi lain dari konteks lingkungan sendiri itu juga bisa menjadi faktor protektif. Jadi di sini kalau kita lihat dosen, mahasiswa, kemudian staf gitu ya. Di sini kita masing-masing personalnya itu sudah memiliki mekanisme protektif, tapi secara lingkungan kampus ya, secara institusi itu juga bisa menjadi lingkungan yang menjadikan faktor protektif kita untuk bisa menjadikan resiliensi ini lebih baik. Seperti misalnya dukungan sosial gitu ya, dalam kondisi ini misalnya tadi Pak Rektor juga menyatakan adanya empati gitu ya, penghargaan dan sebagainya, kemudian kita jadi saling lebih care gitu, peduli gitu, dukungan dari keluarga sendiri ya, kepuasan terhadap lingkungan keluarga, kepuasan terhadap lingkungan bekerja, ini sebenarnya bisa menumbuhkan tadi ya resiliensi kita. Nah ini bersamaan dengan mekanisme protektif, apabila kesemuanya ini kondisinya positif, ini justru akan menambah kuat gitu ya faktor resiliensi yang kita miliki. Nah, kemudian dari level institusi atau universitas selain juga memberikan tadi faktor protektif, di sini intinya adalah resiliensi itu bisa kita peroleh gitu ya kalau sistem yang dimiliki itu memang adaptif gitu dan bisa berfungsi dengan baik walaupun dihadapkan pada perubahan yang sangat amat besar. Ya, saya rasa setiap universitas baik UI maupun Universitas Trisakti juga pasti sudah memberikan upaya yang besar gitu ya. Bagaimana kemudian kita beradaptasi, sebagai salah satu contohnya adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus fleksibel gitu ya, dan terus bisa berfungsi melihat kondisi dari
setiap periode tertentu gitu ya, sehingga apa nih yang sebenarnya kemudian bisa kita lakukan ya, adaptasi apa yang kemudian kita bisa bantu gitu ya dalam konteks tadi lingkungan, faktor protektifnya, sehingga kemudian nanti orang-orang itu juga bisa lebih mudah untuk memiliki resiliensi. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita lakukan tadi ya, intinya dalam konteks pembelajaran misalnya. Memang saya akui, saya juga banyak melakukan pembelajaran jarak jauh, itu kadang-kadang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, dosen juga mahasiswa juga yang mungkin hadir di sini. Dari segi mahasiswa sendiri juga karena sendiri gitu ya, di sebelahnya ada kasur gitu kan, terus kemudian nanti baru bangun kira-kira 1 menit sebelum kuliah mulai gitu ya. Terus sementara di sisi dosen itu juga kita sendiri juga kayak berbicara dengan benda fisik gitu ya, bukan manusia gitu, karena kita lewat teknologi digital gitu, sehingga suasana proses pembelajaran yang biasa kita rasakan ini jadi agak berbeda gitu ya. Nah, tapi memang itu adalah suatu tantangan kayaknya yang harus kita miliki gitu. Di sisi lain mahasiswa juga mungkin ada juga yang kondisi-kondisi kehidupannya di keluarga juga tidak menunjang gitu ya proses pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi intinya adalah kita perlu membangun emosi positif. Nah, ini kenapa? Karena kita tahu tadi pembentuk resiliensi itu yang paling besar adalah emosi positif gitu. Memang tidak mudah juga kita untuk bisa mengenal mahasiswa secara langsung gitu ya, tapi upaya-upaya untuk bisa lebih mengenal kepada mahasiswanya sehingga mereka juga bisa memberikan feedback positif kepada kita, itu biasanya ada timbal balik gitu ya dalam konteks emosi positif ini. Dan self esteem mahasiswa, ini meningkatkan self esteem mahasiswa juga tidak mudah juga sebenarnya gitu ya, tapi dari hal-hal kecil gitu ya, seperti yang kita memberi apapun itu bentuk penghargaan, maupun itu dalam konteks satu kelas gitu ya, ataupun individu gitu ya, kita merespon jawaban mereka dan sebagainya, itu bisa memberikan bantuan kepada mereka. Dari angkatan 2020 yang mulai pandemi, PJJ-nya itu mereka sangat struggle karena pertama mereka masuk kondisi perkuliahan yang sangat berbeda dengan SMA, di sisi lain mereka belum punya teman gitu ya, dan kondisi pembelajaran expectation-nya beda sekali gitu kan antara SMA dan perguruan tinggi. Kemudian bisa juga dukungan-dukungan psikososial itu diberikan gitu ya, terutama juga untuk dosen gitu ya, guru dan sebagainya, tetap membina interaksi sosial, apalagi sekarang mungkin moga-moga nanti turun lagi PPKM-nya ya Bapak Ibu ya, gitu, jadi kita bisa agak lebih interaksinya lebih bisa bertemu. Terus kemudian juga kita mencoba memiliki rasa puas. Jadi emosi positif ini kita bukan berarti, atau kepuasan ini bukan berarti kita menunggu saatnya datang gitu ya. Tapi di sini kita bisa membangun emosi tersebut. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Gimana sih caranya? Ya, termasuk rasa puas pada tempat tinggal, rasa puas pada pekerjaan, dan juga tadi aspek kehidupan spiritual yang harus kita jaga juga. Kemudian kita juga tetap cermat secara pribadi kalau misalnya sudah mengalami gangguan-gangguan psikologis tertentu gitu, tidak ada salahnya kita mencari bantuan ya, baik misalnya ke dokter atau ke psikolog, atau cukup berbicara dengan orang yang cukup dekat dengan kita. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jadi intinya adalah kalau kita kembali lagi kepada Charles Darwin zaman dahulu gitu ya, sebenarnya bukan orang yang paling kuat gitu ya, yang bisa survive, tapi juga bukan yang paling pintar, tapi bagaimana orang tersebut berespon terhadap perubahan. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira tadi pemaparan materinya yang cukup jelas. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya
bisa melalui kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung kepada pakar kita pada pagi hari ini. Ini sudah ada di kolom chat Ibu Ira. Saya bacakan Bu Ira pertanyaannya. Selamat siang Bu Ira, izin bertanya, bagaimana sebagai dosen kita dapat menumbuhkan self-reflection pada mahasiswa agar nantinya dapat meningkatkan resiliensi? Ini dari Dr. Revalita Wahab di Fakultas Kedokteran. Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih Dr. Revalita atas pertanyaannya, ya menarik sekali. Jadi memang self-reflection ini untuk bisa membangkitkan empati dan resiliensi itu juga sangat penting ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kondisi mahasiswa di generasinya mereka itu kadang-kadang mereka juga sangat adaptable dengan informasi-informasi yang ada di berbagai media gitu ya. Sehingga kadang-kadang juga mereka tuh sangat mudah untuk menyerap informasi, tapi di sisi lain itu juga ada kondisi-kondisi mereka juga tahu-tahu melakukan self-diagnose gitu ya. Jadi mencoba mendiagnosa, ini saya mengalami gangguan seperti ini gitu. Nah ini yang kadang-kadang membutuhkan self-reflection juga gitu ya, apakah benar. Nah salah satu cara yang sebenarnya kalau kami di psikologi ya biasanya lakukan itu adalah apapun materi yang kami berikan, itu kita mencoba mereka kemudian melakukan ada tugas semacam refleksi diri gitu ya, baik itu materinya adalah materi tentang metode penelitian gitu ya ataupun materi apapun, intinya kemudian dia melakukan refleksi diri ini tidak harus kemudian mereka menghubungkan dengan materi yang ada, tapi intinya adalah misalnya pada saat mereka melakukan tugas itu, apa sih insight apa yang mereka dapatkan tentang diri mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari usaha-usaha yang kecil ini mereka terus bisa lakukan, paling tidak mereka akan mendapat gambaran tentang dirinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, diharapkan lagi nanti gambaran tentang dirinya ini kemudian bisa menjadi kayak kayak pengetahuan bagi mereka apa sih yang seharusnya mereka bisa tingkatkan, khususnya itu dalam menghadapi berbagai masalah gitu ya atau hal-hal lain. Nah, diharapkan juga sih sebenarnya dalam konteks self reflection ini itu juga mereka sebenarnya bisa kayak venting out ya. Jadi melepaskan sebenarnya apa yang menjadi masalah mereka. Nah, dengan sedikit melepaskan apa yang menjadi masalah mereka ini sendiri, itu juga sebenarnya kayak obat yang dosisnya sangat rendah gitu ya, tapi tetap bisa mencerahkan diri mereka sehingga kemungkinan mereka bisa lebih resilient. Kira-kira begitu Dokter Dian. Oke, Dokter Revalita, ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup Dokter Jihan, terima kasih Bu Ira ya, atas jawabannya Ibu Ira. Menarik sekali Ibu, terima kasih. Izin bertanya langsung boleh? Oke, silakan Dokter Ferdi. Baik. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Sehat ya? Pagi, sehat Dok. Baik, Ibu, ini tadi menarik ada data dari mahasiswa sekitar 36% yang ternyata mengalami depresi. Apa boleh kami tahu treatment apa yang sudah dilakukan? Kemudian apakah ada evaluasi selanjutnya? Setelah treatment tersebut, apakah ada perbaikan gitu? Barangkali kita bisa mencontoh, karena saya juga yakin ini iceberg ya, di fakultas kami pun mungkin demikian, sama gambarannya lah. Karena psikologi dengan kedokteran hampir-hampir mirip, mungkin lebih bebannya lebih banyak gitu. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Dokter Jihan ya. Jadi terima kasih Dokter Ferdi pertanyaannya. Ya, memang berbagai upaya sudah kami lakukan gitu ya di tingkat fakultas maupun universitas. Nah, tapi memang masalahnya adalah gini, kalau masalah psikologis ini kan harus ibaratnya setiap individu itu juga agak berbeda-beda gitu ya, konteks masalah yang dialami. Nah, tapi salah satu hal yang cukup efektif yang kami lakukan itu adalah kami melakukan yang namanya group counseling gitu. Jadi kami membuka drop-in class gitu ya, di setiap minggu itu kami menyediakan drop-in class. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang merasa memiliki masalah
yang mereka pada saat itu ingin curhat, itu mereka bisa masuk ke dalam si kelas tersebut. Nah, si drop-in kelas ini itu kami sediakan ahlinya, seorang psikolog gitu ya, atau 2, itu yang kemudian nanti di situ kita bisa langsung bertukar pikiran gitu ya, mereka bisa langsung curhat dan sebagainya. Dan ini dirasakan cukup efektif, karena kalau dibandingkan mereka harus melalui prosedur kayak mendaftar gitu ya, mendaftar kayak ke klinik gitu ya, terus kemudian nanti nunggu kapan dapat appointment dan sebagainya. Jadi di sini kita membuka sesi seperti itu. Nah, di sisi lain itu juga yang kedua adalah kami juga di kakak-kakak tingkatnya itu membuat yang namanya body system, ya khususnya dalam pandemi ini. Jadi kakak-kakak tingkat ini itu diminta untuk seakan-akan kayak memantau adik-adiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka menganggap bahwa adiknya ini sudah mengalami adanya suatu gangguan tertentu, gitu, itu dilaporkan ke Kaprodi, gitu. Sehingga kemudian Kaprodi nanti bisa menindaklanjuti. Memang masalahnya adalah ada juga tetap orang-orang yang tidak mau membuka diri, gitu ya, terhadap isu yang sedang dialami. Gitu, yang tadi dibilang mungkin Dr. Ferdi iceberg tadi gitu ya. Nah, tapi sedapat mungkin memang yang kita utamakan adalah terutama kita berkoordinasi dengan BEM juga, mereka juga tetap harus aware kalau misalnya kayak di medsosnya teman-temannya itu ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya, ada udah mungkin ada kecenderungan, ada keinginan untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri gitu, terus kemudian atau misalnya dia menghilang gitu ya, banyak kasus-kasus yang mahasiswanya menghilang, itu bisa langsung disampaikan. Jadi segala bentuk upaya ini memang dilakukan. Nah, satu hal lagi itu yang tadi saya bilang grup konseling. Nah, kalau ini memang kami jadwalkan dan itu mereka harus mendaftar gitu ya. Dari mendaftar ini kami sortir dulu masalahnya, kemudian masalahnya seperti apa yang kurang lebihnya sama, itu nanti akan kita lakukan grup konseling seperti itu. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini cukup dapat bisa menangani, tapi memang kalau di level universitas ini ya yang agak rumit gitu ya penanganannya, karena jumlah mahasiswanya cukup banyak gitu ya, dengan timetable mereka juga yang berbeda-beda, sementara juga supporting sistemnya ini dalam konteks profesionalnya itu juga agak lumayan tidak banyak gitu ya. Nah, itu yang kami tangani adalah salah satunya kita menggunakan mahasiswa profesi gitu ya. Jadi kita juga meminta mereka untuk ibaratnya menseleksi, kalau misalnya mereka tidak sanggup ya berarti harus ditangani oleh yang lebih ahli, seperti itu. Kira-kira begitu Dr. Ferdi, moga-moga bisa mencerahkan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sudah ada yang raise hand, Ibu Yolanda. Silakan Ibu Yolanda. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Punten, saya ada 2 pertanyaan. Moga-moga tidak menghabiskan banyak waktu ya. Yang pertama yaitu kapan sebetulnya kita merekomendasikan baik itu mahasiswa kita untuk ke psikolog dan ke psikiatri. Sampai tahap apa saran kita ke psikolog, sampai tahap apa saran kita, oh ini sudah harus ke psikiatri. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan saya kedua adalah, karena ini berkaitan dengan institusi. Mahasiswa itu selalu begitu diberi tugas beban sedikit lebih saja selalu bilangnya stres. Jadi mudah sekali untuk menyebutkan kata stres. Sementara institusi kan tetap harus menjaga kualitas. Saya pengen dong dapat pencerahan sebenarnya apa iya ya bisa di trade off antara beban yang kita berikan kepada mahasiswa nanti yang mereka beralih dengan kata-kata stres, tapi kita juga harus tetap menjaga mutu atau kualitas dari institusi kita. Kira-kira itu saja dulu, terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Baik, saya akan coba jawab. Kapan merekomendasikan psikolog atau psikiatri? Sebenarnya kalau level awal itu sebaiknya boleh ke psikolog dulu gitu ya. Karena gini, kami dari kode etik kami adalah apabila kami merasa ini gangguannya sudah berat, itu otomatis kami akan merekomendasikan ke psikiater gitu. Nah, tapi memang
untuk mengetahui gangguan-gangguan berat itu seperti apa, memang itu sama seperti kedokteran mungkin ya, itu kan ada apa namanya sistem diagnosanya dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain intinya adalah kalau misalnya mereka masih bisa berfungsi dalam konteks sehari-hari, mungkin psikolog juga tetap cukup gitu ya. Jadi mereka masih mau makan, mereka masih mau mandi, mereka masih bisa bersosialisasi gitu ya. Bahkan mereka menyadari bahwa dirinya itu juga apa namanya ya memiliki masalah dan sebagainya gitu. Nah, itu rekomendasi ke psikolog itu saya rasa cukup ya. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat ini anak kok ternyata ada gejala-gejala di mana dia dalam konteks sehari-hari itu tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, gitu ya. Dia menutup diri, kemudian dia tidak mau berinteraksi secara sosial ataupun hal-hal apa, gitu ya. Secara fisik dia sudah tidak merawat dirinya dan sebagainya. Nah itu mungkin kita bisa rujuk ke psikiatri. Nah cuman masalahnya memang kalau kondisinya sudah berat begini, memang harus kita yang menarik, gitu ya. Prinsipnya kita mencoba menolong mereka juga gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya kita dalam konteks levelnya psikolog ini sendiri, sebenarnya kita berharap si mahasiswanya ini juga proaktif gitu ya, untuk berkata bahwa oh saya butuh bantuan, saya butuh apa. Nah, cuman masalahnya nih kadang-kadang ada juga mahasiswa yang tidak merasakan apa ya atau malu gitu ya untuk datang ke psikolog. Itu ada satu hal masalah tersendiri. Nah, cuman menariknya dengan era digital sekarang itu banyak sekali apa namanya tempat-tempat konseling yang itu menggunakan web based gitu ya. Jadi ini yang kemudian banyak mahasiswa merasakan justru manfaatnya lebih besar. Jadi kalau nggak salah itu ada penelitian dari Kompas ya, saya lupa Kompas atau apa gitu yang melihat bahwa mereka itu lebih eager untuk datang konseling ke tempat-tempat yang itu yang apa namanya berbasisnya itu web gitu ya, atau pakai aplikasi dan sebagainya dibanding ketemu ke klinik langsung gitu. Jadi sama kayak ke dokter gitu ya, mungkin takut ke dokter. Nah sekarang kan banyak tuh ya, kita bisa konseling ke dokter, konsultasi ke dokter itu lewat berbagai aplikasi dan itu dirasakan sangat membantu. Ya, jadi kalau misalnya bisa diarahkan ke sana itu juga bisa gitu ya, kita membantu mereka. Kemudian mahasiswa beban ya, ini memang masalah juga yang kami alami gitu ya di UI. Udah bebannya dikurangin, tetap aja protes gitu kan, bilang aduh tugasnya berat dan sebagainya. Nah, di sini trade off yang kami lakukan itu sebenarnya adalah komunikasi. Ya, jadi kami tidak mencoba menurunkan sesuai dengan permintaan mereka, gitu ya. Kami tetap mencoba sesuai dengan standar yang kami miliki, kemudian TIU, TIK yang kita sudah tetapkan. Tapi di satu sisi kita mencoba berkomunikasi kepada mahasiswa, kenapa sih si tugas ini diperlukan, gitu ya? Apa yang sebenarnya effort yang kita sudah lakukan untuk kemudian mengurangi tugas-tugas tersebut gitu ya. Nah, diharapkan dengan seperti ini ada tadi yang namanya reflection juga ke mereka gitu ya, bahwa isu beban tugas ini dari setiap angkatan tuh pasti akan ada gitu ya. Dan ini juga adalah preparation mereka, sebenarnya soft skill mereka juga untuk mengelola, untuk masuk nanti ke dunia kerja gitu. Nah ini yang komunikasi seperti ini sih yang sebenarnya biasanya kami lakukan, tapi di sisi lain juga berhubung karena sekarang kurikulumnya kami kurikulum merdeka gitu ya untuk level S1, yang kami lakukan itu adalah kami melakukan integrasi tugas antar mata kuliah gitu. Itu juga kami lakukan untuk mengurangi beban mereka, tapi mereka tetap mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, integrasi tugas ini dirasakan cukup efektif juga gitu oleh para mahasiswa. Kira-kira demikian Bu Yolanda, moga-moga bisa mencerahkan. Terima kasih Bu. Oke, sudah ada pertanyaan Ibu Ira di kolom chat. Ini yang dari Dr. Ruli. Ada hal menarik dari diagram yang ditampilkan terkait tantangan bisa berdampak dua mata pisau. Tantangan diperlukan untuk melihat ada tidaknya resiliensi individu, namun tantangan juga bisa sampai memberi dampak depresi. Bagaimana kita mengetahui batasnya dari tiap individu? Monggo Bu.
Ira. Baik, terima kasih Dokter Luli. Ya, memang ini kembali semuanya tergantung individunya ya. Jadi sejauh mana sih suatu tantangan ini bisa dilampaui atau tidak. Untuk bisa melihat atau tidak, sebenarnya patokannya adalah kita cobakan dulu ya satu tantangan ini. Kalau misalnya memang ternyata itu terlalu berat, ya terpaksa kita harus menurunkan gitu. Ya, nah dalam hal ini kadang-kadang kan cuman tantangan kehidupan itu nggak bisa naik turun ya, nggak bisa naik turun dalam arti kita ubah-ubah sendiri gitu ya. Beda kalau misalnya kita sebagai dosen ke mahasiswa kita kasih tantangan A, kemudian kita lihat mahasiswanya pada stres, kemudian kita turunkan gitu. Nah kalau tantangan kehidupan nggak bisa seperti itu. Nah satu hal yang kemudian kita bisa lakukan itu adalah kita juga melakukan yang namanya adanya self control gitu ya. Nah di sini diharapkan pada saat self control ini seseorang itu intinya misalnya kita berhadapan pada kondisi yang ketidakpastian gitu. Yang tidak pasti ini itu ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya juga sangat tinggi gitu. Nah kalau misalnya kita tahu seperti itu, kita lakukan, kita kontrol hal-hal yang memang bisa kita kontrol dulu, gitu, ya. Jangan kemudian kita terlalu terdistraksi atau berpikir terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Seperti sekarang pandemi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kita tetap bisa mengkontrol bagaimana caranya kita bisa keluar dengan prokes gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga diri supaya tidak terdampak COVID misalnya. Ya, jadi kita memang harus punya self reflection tadi gitu ya, untuk melihat ke dalam diri sendiri kemampuan apa sih yang sebenarnya kita miliki yang kemudian itu bisa kita gunakan untuk mengatasi suatu masalah atau tantangan. Ya, sehingga itu tidak memberikan efek negatif pada diri kita sehingga kemudian kita stres, depresi dan sebagainya, gitu. Ya, jadi hal-hal itu yang sebenarnya diharapkan ada. Ya, intinya kita tetap tahu bagaimana kemudian mengelola diri kita sendiri. Kurang lebih begitu, Dokter Jihan. Oke, Dokter Luli sudah terjawab penjelasannya? Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya Bu Ira, ini ada pertanyaan dari Dr. Martin Mawi yang bertanya, apakah selama 2 tahun ini ada penelitian terhadap motivasi dan indeks prestasi mahasiswa dibandingkan dengan sebelumnya? Ya, terima kasih Dr. Martin. Mungkin ada ya dok, saya nggak gitu tahu gitu ya, tapi di lingkup psikologi yang kami teliti ini sebenarnya bukan motivasi terhadap indeks prestasi, cuman motivasi secara keseluruhan aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kami lihat memang kayak tadi di tayangan yang saya sampaikan, kondisi demotivasi itu muncul gitu ya di dalam kehidupan mahasiswa. Nah, demotivasi ini itu yang menyebabkan kemudian mereka juga jadi ya ibaratnya tidak terlalu senang ya, eager gitu ya untuk kuliah dan sebagainya, sehingga itu otomatis akan mempengaruhi prestasi akademisnya. Tapi penelitian yang secara langsung dalam 2 tahun ini sejauh ini saya belum pernah membacanya gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin juga belum gitu. Kira-kira begitu Dokter Jihan. Mohon maaf nih sebelumnya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung dari Bapak Ibu. Kalau tidak, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Boleh saya tanya, Dokter? Oke, silakan siapa? Ini dengan Rianti, Dokter. Oh, nggih, monggo Bu, monggo. Dekan FTI. Oh, nggih, monggo Bu Dekan. Ya, terima kasih Dokter Jihan. Selamat siang Ibu. Ini ada pertanyaan sedikit ya, mungkin ini agak mungkin agak keluar jalur mungkin saya juga ya. Jadi sebetulnya kan kita memang sekarang ini sedang di-force untuk berubah
begitu ya Bu ya. Nah, sementara kita lagi berusaha menyesuaikan, maaf, video saya belum. Nah, oke. Sementara kita belum sempat menyesuaikan, pemerintah itu punya banyak sekali program baru, gitu ya. Nah, ini sebetulnya kan kemudian ini menjadi suatu tambahan beban sebetulnya ya untuk semua. Karena ketika kita bicara seperti contohnya program MBKM dan lain-lain itu kan memang tidak hanya ke pihak mahasiswa, tetapi juga ke pihak institusi dan dosen-dosen yang berkaitan dengan hal tersebut, juga industri yang akan harus menerima, begitu ya, Bu. Nah, ini sebetulnya apakah gitu ya, apakah sebetulnya program yang seperti ini menjadi suatu jalan keluar untuk mengurangi beban-beban yang diterima oleh semua sivitas akademika begitu. Itu yang ingin sebetulnya ingin kami ketahui ya, Bu. Karena di satu sisi memang ya mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa seperti tantangan itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau dilihat dari sisi positifnya memang kan ini menjadi semacam pelarian gitu ya dalam quote-quote di mana mahasiswa tidak ke kampus tetapi dia berkarya di luar begitu. Tapi masalahnya apakah ini memang betul seperti itu satu. Kedua, ketika penjaminan dengan capaian pembelajaran gitu ya, kompetensi gitu. Nah, ini juga bagaimana hubungannya gitu. Apakah pernah dilihat gitu ya. Itu sih Bu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan, karena saya dari teknik gitu ya Bu, ini juga berkaitan sebetulnya dengan skill gitu ya, dengan skill dari para mahasiswa yang memang karena kami ada lab dan lain-lain begitu. Nah, apakah Ibu punya pandangan atau pernah melakukan penelitian keterkaitan kondisi sekarang ini dengan skill gitu, karena memang secara keilmuan memang untuk S1 itu kan bukan harus kompeten ya, kecuali kalau itu memang untuk yang D3 begitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk S1 itu kan tidak, yang penting tahu gitu ya. Nah, ini apakah pernah ada data gitu Bu, karena kami perlu ini untuk melihat apakah kita memang harus membuka lab atau tidak. Begitu Bu, mohon maaf Bu Ira pertanyaannya panjang. Terima kasih Dr. Jihan. Nggak apa-apa Ibu Rianti, terima kasih sekali nih atas pertanyaannya. Jadi memang terkait MBKM ya. Sayangnya memang karena MBKM di kami sendiri juga baru berlangsung dari 2020 itu jadi kami belum bisa melakukan penelitian ya Bu ya, apakah kemudian kompetensi yang dicapai ini akan sama dengan kompetensi misalnya lulusan-lulusan dengan kurikulum yang model lama gitu. Jadi memang kita ketahui bahwa kalau MBKM ini kan ada 3 semester yang mahasiswa itu bisa melakukan berbagai kegiatan gitu ya, baik itu di lingkup sesuai dengan keilmuannya maupun juga berbeda gitu dengan keilmuannya. Ya, kalau dari pandangan saya sendiri memang ini mungkin suatu agenda yang memang ingin lebih menciptakan lulusan-lulusan yang adaptif tapi juga siap terhadap perubahan gitu ya, dan juga mungkin nanti memiliki jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi intinya kalau saya lihat itu sebenarnya yang mau dikembangkan itu adalah kemampuan seseorang untuk berkolaborasi dengan ilmu, cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, tapi memang kalau misalnya kita lihat dari sisi kondisi psikologis, itu yang memang kadang saya pertanyakan itu adalah kesiapan mereka sendiri gitu ya untuk level S1 itu untuk bisa kemudian sudah memanfaatkan ilmunya dan kemudian berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu yang lain gitu ya. Dan kita ketahui sendiri kalau misalnya kami kayak melakukan tes minat bakat gitu ya, penelurus minat bakat gitu, dan dari interaksi kami dengan mahasiswa bahkan sampai lulus pun untuk kurikulum yang lama itu mereka juga kadang-kadang masih bingung gitu ya, sebenarnya saya mau ngapain, apakah saya benar mengambil psikologi gitu ya, apakah ini memang ilmu yang saya miliki gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan gitu ya,
ya itu memang merupakan suatu tantangan, dan saya yakin mungkin dari sebagian dosen juga bertanya-tanya gitu ya, gimana sih bentukan lulusannya itu nanti gitu. Tapi sayang sekali kompetensi yang dimiliki seperti apa dan sebagainya itu kami belum melakukan, tapi kami memang ada ke arah sana gitu ya. Kami ingin melihat juga bagaimana nanti aplikasi dari MBKM ini gitu. Jadi dalam hal ini dari sisi institusinya gitu, memang perubahan-perubahan seperti ini itu memberi suatu beban tersendiri gitu ya. Apalagi perubahannya ini juga persiapannya itu juga pendek ya menurut saya, yang berhubung juga menterinya periodenya juga nggak lama, jadi memang harus segera dilakukan gitu. Di sisi lain kita sendiri juga sudah terbebani dengan berbagai hal yang kita jalankan gitu ya dalam kondisi sehari-hari. Tapi ya kembali ya Bu Rianti, jadi mau nggak mau ya kita harus berpatokan pada apa yang menjadi jalur kita. Tapi di sisi lain memang saya rasa gini Bu, dari setiap fakultas mungkin jawabannya nggak hanya ada di hasil penelitian di psikologi saja gitu ya, tapi mungkin dari setiap fakultas itu juga perlu saya rasa melakukan adanya suatu penelitian atau kajian lah paling tidak gitu ya, dari program yang diberikan dalam MBKM ini, terutama dalam konteks keilmuan yang diajarkan. Karena saya nggak gitu paham, misalnya teknik tadi kan dibilang perlu lab dan sebagainya gitu ya, sementara ini semesternya dipendekin gitu ya, jadi skillnya mereka juga mungkin jadinya tidak terlalu berkembang gitu ya, sementara ada hal-hal skill-skill tersebut sangat diperlukan untuk bekerja gitu ya dengan detailnya itu gitu. Nah ini merupakan mungkin suatu kajian-kajian yang mungkin kita sama-sama bisa lakukan gitu ya, sehingga nanti saya entah mungkin Bapak Rektor gitu ya berinisiatif untuk melihat secara keseluruhan gitu, dan itu bisa menjadi suatu masukan gitu ya, policy paper gitu dan sebagainya untuk pihak pemerintah gitu, tentang apa sih yang kemudian dari sudut pandang kita sebagai akademisi itu apa sih yang sangat baik dari hasil MBKM ini, tapi juga di sisi lain mungkin ada hal-hal yang tidak tercakup gitu, tapi dibutuhkan juga di dunia kerja nanti. Mungkin itu yang bisa, pandangan yang bisa saya sampaikan gitu. Itu Dr. Jihan. Oke. Sampun Bu Rianti sudah dijawab? Gak ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Iya Dr. Jihan, terima kasih. Iya, Bapak Bu Ira, memang itu yang sebetulnya ya kita aja kalau kita mau istilahnya merubah kurikulum itu kan tarik-tarikannya kuat ya Bu ya? Iya betul. Sama Bu, itu juga terjadi. Mungkin itu yang maksud saya itu apakah itu nanti ke arah resiliensi setiap aktivitas akademika itu juga akan terpengaruh begitu ya Bu ya? Udah kita menyesuaikan diri dengan pandemi gitu ya, kuat kan gitu kan, ditambah lagi ada seperti ini gitu. Nah atau ini memang suatu titik balik sebetulnya gitu ya Bu? Itu sih sebetulnya yang jadi satu question buat saya begitu. Saja pemerintah dengan ini tujuannya untuk menjadikan ini titik balik begitu ya mungkin, tapi ya mungkin perlu lebih banyak kajian-kajian lagi begitu ya Bu, yang sebelum kita mengambil keputusan begitu ya. Iya, saya rasa yang paham keilmuannya itu pasti kan pihak fakultas sendiri ya Bu Rianti ya. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti tetap ada celah gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam konteks resiliensi ini. Gimana sih caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan kualitas, tapi kita juga nurut dalam tanda petik aturan gitu ya. Itu yang kajian-kajian seperti itu yang mungkin harus kita lakukan. Karena memang ada dua ya Bu Ira ya, ada yang terhadap level personal dan juga terhadap institusi ya. Jadi memang kalau institusi tentunya itu berkaitan dengan sistem barangkali ya yang memang harus diperkuat. Oke, Bu Ira, ini waktu memang sudah mepet, tetapi masih ada 3 lagi yang yang masih ada yang bertanya juga di kolom chat. Ini kita persilakan dulu, ini Pak Afiat yang sudah raise hand ini dari tadi. Monggo silakan Pak Afiat. Yang itu terima kasih Bu Jihan, Bu Ira, mohon maaf saya di jalan nih Bu, ada yang menarik Bu tentang
sosialisasi masa pandemi, Bu. Kan mahasiswa baru di Trisakti itu belum pernah masuk, Bu ya. Saya nggak tahu di UI ya, mungkin pengalaman di UI bagaimana sosialisasi mahasiswa baru dalam masa pandemi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berhubungan dengan ini juga, Bu. Cucu saya kan lahir di masa pandemi, Bu, 1 tahun yang lalu, bulan Mei. Ya. Nah, itu sekarang terasa dampaknya, Bu. Dia tidak berani ketemu orang lain di luar keluarga yang sering ketemu. Itu bagaimana mengatasinya, Bu? Itu aja, Bu Ira. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Afiat. Monggo Bu Ira mungkin bisa menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Monggo Bu Ira. Oke, terima kasih Dokter Jihan. Ya, terima kasih Dokter Afiat. Sebelumnya selamat ya Pak, dapat cucu nih setahun yang lalu. Ya, sosialisasi maba ini, mahasiswa baru ini memang isu tersendiri ya, terutama yang mereka belum melakukan belum bisa tatap muka gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan sebagian dari jawaban ke Dokter Ferdi juga gitu ya. Seperti kita rutin melakukan pertemuan gitu ya dengan mereka gitu. Jadi kayak 1 bulan itu mereka kita dekatkan dengan kakak-kakak tingkat mereka gitu ya. Dan kemudian ini mereka juga dipasangkan adanya buddy system dan sebagainya. Nah, ini diharapkan budaya-budaya yang kita miliki di fakultas itu bisa kayak ditularkan gitu ke mereka ya, selain mereka juga mendapat bantuan segi akademik. Nah, untuk pertanyaan kedua memang, nah ini harus pelan-pelan Pak gitu ya, mumpung karena masih 1 tahun, saya rasa itu memang ada ciri khusus sih Pak gitu ya. Kalau anak usia 1 tahun itu juga takut kepada orang lain, nggak terlepas dari situasi pandemi. Tapi insya Allah saya rasa pelan-pelan ya Pak, nanti kalau misalnya sedikit-sedikit diketemuin orang gitu ya, diajak main tapi orangnya juga yang menyenangkan gitu ya Pak. Insya Allah moga-moga itu bisa lebih berani lagi lah ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Afiat. Monggo Ibu Ayu dari FSRD. Ini Ibu Dekan FSRD. Oh, Bu Dekan. Monggo. Ya, Bu makasih Dekan. kesempatannya Dokter Jihan. Monggo. Ya, Bu Ira, terima kasih juga. Sebenarnya saya mengacu kepada kualitas personal ya yang bisa menyebabkan seorang tumbuh dan berkembang. Nah, apakah kualitas personal itu termasuk pencapaian kita multitasking gitu, di mana-mana sampai 3-4 layar kita buka gitu. Apakah itu sesuatu yang sehat? Apakah itu ada kesalahan di mental kita gitu ya? Saya agak takut juga nih, kayak saya sekarang ada 2-3 mana yang mau didengerin, tapi ini penting banget, tapi itu juga penting gitu. Nah, itu yang dari sisi etika, mungkin secara etik kita memang hadir di semua tempat, tapi secara moral kayaknya kita membagi perhatian kepada hal-hal yang lain yang mereka mengundang kita gitu ya, Bu Ira. Itu sih yang saya agak khawatir dengan mental saya sih, kesehatan mental itu sebenarnya gitu. Itu sih Bu Ira, mohon bisa ada pencerahannya sedikit, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya memang ini kayaknya dialami banyak orang ya dalam kondisi pandemi ini. Mentang-mentang kita bisa online, terus gitu gadgetnya banyak, terus akhirnya kita bisa masuk ke dalam berbagai kegiatan. Nah, tapi memang kalau dari segi atensi itu nggak baik sih Bu, gitu ya. Jadi itu benar-benar walaupun kita tetap bisa multitasking, tapi saya rasa persentase yang kita dapat dibandingkan kita fokus ke dalam satu kegiatan itu pasti lebih sedikit gitu. Ya, itu dari segi outcome-nya itu pasti sedikit, tapi dari segi lain itu atensi kita itu juga pekerjaannya menjadi berat gitu ya secara kognitif, dan hal ini itu efeknya adalah jadi nanti ke kesehatan. Jadi kita jadi cepat lelah ya, dan juga mungkin mata kita juga jadi efek dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu juga kalau misalnya kita sudah membiasakan diri kita memang untuk hal-hal melakukan multitasking dalam arti berapa layar dan sebagainya ini, itu saya khawatir ke depannya ini kita juga atensinya itu semakin span-nya itu semakin rendah gitu ya, rentangnya. Jadi kita jadi mudah teralih gitu loh Bu. Nah, ini yang harus kita cermati gitu. Nah, gimana caranya? Saya rasa itu ya kembali ke pilihan masing-masing ya, ke kontrol diri kita masing-masing gitu.
ya kita harus mungkin bikin skala prioritas atau apa ya, kita harus asertif, proaktif, dalam arti mohon maaf saya juga ada kegiatan lain tapi saya sudah usahakan hadir, tapi saya mohon maaf saya harus keluar lebih dahulu gitu ya, atau hal-hal seperti itu ya harus kita latih juga dalam diri kita supaya nanti attention span-nya tuh jadi rendah. Ibaratnya yang kalau anak sekarang itu kan kayak disuruh baca aja juga susah ya. Karena itu butuh attention yang konsentrasi yang tinggi gitu. Mereka lebih cepat karena beralih karena itu media sosial gitu, lebih banyak yang visual dan perubahan-perubahannya itu cepat gitu. Nah ini yang kita juga harus hati-hati terhadap diri kita. Moga-moga menjawab Bu Ayu. Semoga tetap sehat mental ya Bu. Terima kasih Bu Ira. Oke, makasih Bu Ayu. Ini pertanyaan terakhir Bu Ira, sebenarnya masih ada juga di bawah saya, tetapi karena berhubung waktu saya sudah diingatkan oleh panitia ini sebagai pertanyaan terakhir dari Bapak Dekan kami, Pak Raditya. Monggo silakan Dr. Radit. Baik, terima kasih Dr. Jihan. Bu Ira, pertama sekali lagi terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami. Dan ini kan Bu Ira double job juga ya, pendidik dan profesional psikolog. Dan saya kira antara psikologi dan kedokteran itu sama-sama kami nih ya, kebetulan karena pendidik juga, pendidik dan profesional dokter, itu subjeknya kan sama-sama subjeknya manusia. Dan di dalam layanan profesional itu ada aspek human touch-nya gitu ya, human being-nya yang nah itu apakah memang bisa benar-benar tercapai atau terpenuhi dengan teknologi pengajaran yang sekarang kita lakukan? Saya agak khawatir karena ada hal yang tidak bisa diajarkan melalui teknologi itu gitu. Nah, bagaimana pengalaman Bu Ira gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Radit. Ya memang saya akui itu nggak bisa ya Pak kalau melewati melewati adanya suatu teknologi digital, si human touch ini menjadi kehilangan esensinya ya. Tapi walaupun nggak seluruh esensi dari human touch ini hilang gitu ya, tapi ada hal-hal yang memang ibaratnya gini, emosi itu sendiri itu juga ditularkan ya. Nah, kalau misalnya ditularkannya hanya melewat medium, itu kadang-kadang nggak nyampe juga gitu ya. Kalau misalnya kita mengajar, itu kan kadang-kadang kita juga merasa puas karena kita bisa melihat bagaimana wajah mereka paham terhadap apa yang kita ajarkan gitu ya. Itu feedback juga buat kita. Nah, salah satu hal yang kalau dibilang hal apa sih yang bisa sudah dilakukan sejauh ini, memang jujur kami belum banyak melakukan karena di UI itu masih PJJ, Dok. Nah, tapi memang pelan-pelan nih ya dari profesi yang jumlah mahasiswanya sedikit, kami sudah mulai membuka diri itu untuk pertemuan ya dengan otomatis prokes dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa kalaupun memang dimungkinkan untuk pertemuan, ya itu akan lebih baik walaupun pertemuannya itu misalnya harus kita lakukan cuma sebulan sekali, gitu ya. Jadi saya rasa itu harus pelan-pelan gitu ya dilakukan ya. Moga-moga nih si varian baru ini juga tidak menghambat kita untuk melakukan itu lagi gitu ya. Tapi saya rasa dalam 2 tahun ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan lebih baik gitu ya, walaupun ada tantangan-tantangan lagi. Tapi saya rasa itu harus diupayakan gitu. Nah, salah satu upaya kita adalah untuk menjaga human touch itu adalah yaitu kita mulai menerima gitu ya pertemuan dengan mahasiswa baru, mahasiswa walaupun untuk yang S1 kami belum berani gitu ya, karena juga kami masih mempersiapkan. Tapi kalau misalnya memungkinkan itu semester depan kami mulai akan melakukan sedikit demi sedikit, terutama yang 2020 dan 2021 itu, karena mereka kan belum ketemu kami sama sekali gitu ya, kita belum sama-sama ketemu. Jadi human touch itu memang tidak bisa tergantikan hanya dengan digital, itu saya setuju sekali ya. Upayanya yaitu kita harus mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan tapi menjaga prokes gitu-gitu. Kira-kira Dr. Radit, semoga bisa memberi pencerahan. Terima kasih, Bu. Baik.
Ibu Ira, ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang memang masih belum dijawab, tetapi saya sudah diingatkan oleh panitia, ini sudah melebihi waktu. Alhamdulillah, berarti cukup antusias Bu Ira, banyak juga yang mungkin masih ingin bertanya, dan Bu Ira juga sudah memberikan penjelasan dan jawabannya. Mohon maaf tidak bisa menjawab atau Bu Ira belum sempat menjawab, tetapi mungkin nanti bisa diberikan nomor handphone mungkin Bu Ira ya, kalau ada yang boleh silakan silakan kepada Bu Ira ya Bu Ira ya. Oke. Kemudian satu lagi Bu Ira, ini ada yang ingin meminta bahan presentasinya Bu Ira, apakah berkenan untuk di iya boleh, nanti saya kasih ke panitia ya. Iya, panitia. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Mohon izin untuk sedikit merangkum dari apa yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Ira, bahwa cara untuk meningkatkan resiliensi itu ada levelnya, baik pada level personal maupun pada level institusi. Kemudian apa yang mungkin harus dilakukan gitu ya untuk menghadapi tantangan ataupun kesulitan, yaitu membangun emosi positif, memberikan dukungan psikososial, membina interaksi sosial, memiliki rasa puas pada lingkungan, rasa puas pada pekerjaan, kemudian menjaga kehidupan spiritual dan juga awareness terhadap gangguan psikologis. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan webinar ini dapat memberikan manfaat dan penjelasannya saya rasa sudah cukup jelas. Untuk itu acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon terima kasih. Saya serahkan kepada MC untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas undangannya. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya yang dalam acara webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Akhir acara adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Dr. Diah Riarini Indirasari, MA Psikolog. Boleh kita berfoto dulu Ibu Ira bersama sertifikat. Boleh dibantu Mas Aim untuk berfoto bersama Ibu Ira. Ya, sebentar, mohon ditunggu Ibu Ira. Sertifikatnya sudah tampak, Dokter Inga. Ya. Ya, baik. Terima kasih sudah difoto. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Ibu Moderator. Dipersilakan Dr. Jihan, kita berfoto bersama dulu, Dok. Oke. Ya, sudah Dr. Jihan, terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter Inga, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan dan kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya Mustika undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Dr. Jihan, Dr. Yasin. Sama Bu Ira. Semua makasih ya. Terima kasih. Mohon Sekali maaf materinya kalau bagus. ada salah-salah. Oh, terima kasih Dr. Ferdi. Semoga nanti kita bisa lanjut nih. Lanjut. Banyak program-program mahasiswa kita. Ya. Oke, tenun atau Mohon izin terima untuk kasih. keluar Ya. dulu. Mohon izin, Oke, mangga. Selamat datang di FK Trisakti, tempat kita berjuang menggapai mimpi, jatuh bangun tetap berdiri kembali, kan ku kejar mimpi ini. Sivitas FK Trisakti tercinta, sahabat keluarga dan rumah kami, ciptakan karya dalam sinergi, bersama taklukkan hari. Kadang ingin menyerah, sejenak istirahat tak melampau, kemudian lalui. Pak Dekan, boleh izin? Boleh izin? Silakan Dr. Jihan. Oke, Terima kasih banyak. Mangga, tenun. Selamat datang di FK Trisakti, tempat kita berjuang menggapai mimpi, jatuh bangun tetap berdiri kembali, gapai mimpi mulia ini. Semua perjuangan untuk masa depan bersama FK Trisakti. Sarapan Dr. Ferdi. Tuli keren banget tuh, ampun deh. Ya, thank you. Mas Aim boleh ditutup. Ya, siap dokter. Terima kasih Mas Aim.